Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Kurniawati, NIM 23030190005 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Sebagaimana kita temui di perguruan tinggi atau bidang akademik, identik dengan satu kegiatan yang membahas segala sesuatu dengan paling tidak 3 pendekatan atau 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti keberadaan dan logos yang berarti tentang ilmu. Maka, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan sesuatu atau ilmu yang mempelajari tentang ada. Di dalam ontologi ini, biasanya pencarian atau pembahasan terdalamnya adalah hakikat segala sesuatu. Jadi, apa sih hakikat sesuatu itu? Atau lebih spesifiknya lagi, ontologi menjelaskan pertanyaan tentang apa. Seperti itu. Di dalam ontologi, kita diajarkan untuk memisahkan antara penampakan dan kenyataan. Karena seringkali kita terjebak penampakan yang belum tentu penampakan tersebut nyata atau realita. Di sini saya mengambil contoh dengan air laut. Air laut sering diidentikan dengan warna biru atau berwarna biru. Padahal realitanya air laut tersebut tidak berwarna biru. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa antara penampakan dan kenyataan sesungguhnya ada jarak. Dengan kajian ontologi ini, kita lebih bisa sadar, bisa peka, dan melihat realitas sesungguhnya atau keberadaan yang ada. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak pembahasan dari saya. 2 jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi. Silang pendapat antara para penganjur pendekatan kuantitatif di satu pihak dan pendekatan kualitatif di pihak lain bukanlah hal yang baru di dalam dunia ilmiah. 1. Pendekatan kuantitatif berpendapat bahwa segala yang ilmiah harus didasarkan pada pengukuran dan semua pengukuran harus berdasarkan pada kebakuan, sehingga akhirnya angka dianggap sebagai unsur penentu bobot ilmiah suatu studi. Yang kedua, pihak kualitatif berpendapat bahwa banyak peristiwa alamiah dan gejala manusiawi yang tampil sebagai keunikan sehingga sulit dibakukan berdasarkan pengukuran tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah aliran-aliran mengenai keberadaan. Aliran-aliran ini dibagi menjadi 3, yaitu aliran keberadaan kuantitas, kedua aliran keberadaan sifat, yang ketiga adalah keberadaan proses. Yang pertama adalah keberadaan kuantitas. Keberadaan kuantitas ini dibagi menjadi beberapa, yaitu monoisme, feudalisme, dan pluralisme. Yang kedua adalah keberadaan sifat. Keberadaan sifat ini dibagi menjadi 2, yaitu materialisme dan idealisme. Yang ketiga adalah keberadaan proses. Aliran yang berusaha menjawab persoalan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme. Yang kedua, teleologi. Yang ketiga, vitalisme. Dan yang terakhir adalah organisisme. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat ontologi. Ontologi yang merupakan salah satu kajian filsafat ilmu mempunyai beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah, ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris. Yang kedua adalah dapat mengeksplorasi secara mendalam hingga jauh pada bagian ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Yang ketiga, membantu untuk mengembangkan dan mengkritis berbagai bangunan sistem pikiran yang ada. Dan yang terakhir adalah membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai ekstren dan ekstensi. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang ontologi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.